Setelah diberikan tugas oleh Bu Siti, kami memutuskan untuk menghubungi narasumber yaitu bernama Bibiu. Dan kemudian kami memutuskan kelompok kami pergi mewawancarainya pada tanggal 12 bulan 9 2013. Dan kami berkumpul di UMN jam 10. Kemudian kami berangkat. Kabarin, berarti kita ketemuannya di mana? Siapa aja sih? Kita gue suruh Lenny ya. Lu nggak ada buat. Kita dari tempat sini ke Dan bilangnya gue OTW gitu ya, biar ada kencang aja. Tapi nanti jalan kecepatan kali. Apa? Berarti ngabarinnya di mana ya? Gue nggak tahu jalan. Gue juga nggak tahu jalan. Gue tahu, lu tahu kan? Iya. Iya, gue juga tahu. Di mana ini? Nih kita lewat ini aja, nanti kita lewat yang Oh gini nih kan. Solokan. Ntar kalau misalnya udah sampai Foresta, ntar kita berhenti bentar, kabarinnya, ntar kita langsung jalan, Ya udah. Nih jadi tuh nanti kita kan Kalau ke Soloka belakang. Iya, gue kalau Soloka, habis itu nanti kan ada pertigaan Iya, ke kanan ya? Pantulang sama kita ke kiri. Oh, yang kiri. Ke kiri turunan tuh ada benda baru. Nah katanya di situ rumahnya dia. Tapi Kita, ketemuannya? kemana? Kita di pasar aja, bisa lewat kalau bisa lewat. Jadi apa nanti lu yang Jadi tahu kan? Lewat yang belakang itu benda baru, tahu kan? Nggak tahu. Jadi kenapa nanti si Dita aja yang apa yang kontak-kontak semuanya? Gue juga bingung. Let's go. Motornya gue udah ngomong Jadi jalan. kampret nih. Yap. Lu nggak Ayo, ayo. apa-apa. Enggak. Berarti ntar ketemuannya di Kelangi gimana? Di Bundaran ya. Kan gue dari sini motor kan dari C. Ya, nanti ketemuannya di Depan loket aja, depan loket, depan loket. depan loket yang apa? Depan loket keluar. Oh iya iya oke situ ya. Turunan nih. Oke ya. Hai, saya akan menceritakan tentang perjalanan kelompok kami dari rumah sampai ke lokasi kejadiannya itulah. Itu panas karena itu kita jam 12:30 kita perjalanan menuju Ciputat. Itu melewati pasar itu bau, macet, tahu sendiri lah pasar kayak gimana. Ya demi tugas tapi kita harus melabas semua itu meskipun panas, bau, macet, apalagi Ciputat tuh macet banget. Ya kelompok kami tegar semua, jadinya kita tetap melanjutkan perjalanan sampai di lokasi itu. Sekian.
Kan lu udah makan belum, Bek? Belum. Lu udah makan belum? Siapa yang belum makan? Kita udah makan. Ntar mau makan dulu apa mau itu dulu? Nggak tahu nih. Ntar kalau keburu makan dulu aja lah. Kalau itu pada belum makan. Nih, nanti kan kita kesini nih. Itu Belok kanan, belok belok kanan, kanan. belok. Lurus aja, nanti kan kayak ada pertigaan gitu. Nanti kita ambil kiri. Oh yang itu yang putar. Belok. Ini kan yang kiri itu. Kiri, lurus aja. Nanti nyampe ini kok. Nggak jauh kan? Setengah jam. Biasa sih masih kayak gini. Oh, pasarnya. Pasar. Setengah jam. Kita bakal ngelewatin gunung berapa menit? Gunung berapa nih? Iya. Udah makan belum? Halo, nama saya Dita. Saya akan menceritakan kegiatan kami selama perjalanan. Setelah melewati perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kami sampai di UIN. Lalu kami bertemu dengan Mas Bibil. Lalu kita diajak ke tempat base camp. Kemudian kita melakukan wawancara. Dan terima kasih. Ini mau bawa nggak? Bawa. Ini nama tempatnya apa ya? UIN. Bukan maksudnya bagiannya. Nggak Nah, tahu. di mananya gitu? Parkiran. Di parkiran banyak sih. Ntar gua ngomong sama dia bingung. Parkiran motor. Itu apa sih? Masjid bukan? Bukan ya? Bukan. Tahu. Ini bangunannya kayak masjid semua. Musola ya. Hmm. Ini apa sih? Musola bukan sih? Bukan dia. Parkiran.
You're the one that's something you can work and it can work for you, and you know that it will. Let's get this started, girl. We're moving up, it's been a lot to change, but you always get what you want. Let's make this happen, girl. You're the one that's something you can work and it can work for you, and you know that it will. Let's get this started, girl. Kevin, ya, Rita, Ika, Puput, ini, Tony, oke. Sekali lagi mas. Kevin, Rita, Dita, Puput. Wah ngetes otak. Kita main game tuh sebelum ini. Nama ini satu lagi mas. Oh iya siapa? Ebi, oke. Bibiu. Oke. Dapat kontak Alex tadi dari Dari ini jadi kita anak ilmu komunikasi. Oh, iya. Kita angkatan 2013. baru dong. Baru ini makanya kita baru masuk minggu lalu terus dapat tugas buat kayak nanya-nanyain masalah tentang Indonesia gitu. Oh iya. Ya, pusatnya emang ada di Jakarta tapi domisilinya di Win. Oh ini cabang ya? Ini enggak pusatnya. Oh pusatnya. Oke. Memang ada tadi sendiri itu kan backgroundnya mahasiswa semuanya. Oh. Saya juga kebetulan masih mahasiswa di sini. Namun Di semester Win? akhir. Iya di Win. Semester 7 lah? Semester 7. Oh, oke. Oke. Jurusannya mas? Jurusannya akidah filsafat. Waduh, belajar apa tuh? Filsafat. Oke. Apa namanya? Latar belakangnya apa sih mas? Latar belakangnya memang kita gerakan mahasiswa. Tidak menyurutkan semangat bagi mahasiswa untuk melakukan perubahan. Iya. Dalam artian untuk mengontrol keadaan pemerintah waktu kala itu yang dipimpin oleh Soeharto. Oke. Nah, akhirnya waktu 95 senior-senior kita, kakak-kakak kita itu punya inisiasi untuk bagaimana membuat sebuah gerakan yang itu dikawal oleh mahasiswa dan porosnya itu ada di Jakarta. Akhirnya terbentuklah LSM. Itu setiap hari Selasa. Setiap minggu kita lakukan evaluasi. Biasa ini salah satu bentuk manajemen organisasi. Evaluasi apa kegiatan yang seminggu ini kita lakukan. Kita evaluasi coba bersama. Nah, ada masukan, ada rekomendasi, itu kita jadi bahan acuan untuk seminggu depan. Banyak kok LSAD, nggak hanya untuk tahun ini memang kita fokus ke WTO dan pendidikan. Iya. Nah, tahun-tahun kemarin kita sempat mengawal RUU Ormas yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Ormas. Ormas dan kita melihatnya organisasi masyarakat. Saya juga tergabung dengan masyarakat LSM dan masyarakat sipil yang lain mengawal ya penolakan terhadap RUU Ormas yang kita anggap itu mengancam. Contohnya mas? Karena di dalam pasal-pasal itu bersifat karet, di mana memang komunitas-komunitas kecil itu harus mendaftar kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini hanya komunitas kecil seperti komunitas lukis, komunitas basket, atau komunitas apa. Ini sebenarnya bikin undang-undang serius atau enggak sih gitu kan? Kenapa ada kata-kata seperti ini? Iya, Ya? seperti kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya memang kita tinjau kembali ini sama-sama hanya buang-buang duit untuk maksudnya anggaran besar banget itu. Per pasal pun bisa kena 5 juta. Buset. Untuk satu pasal itu. Untuk bayar peneliti-peneliti ahlinya. Itu karena memang kenapa kita sekarang garap WTO karena itu adalah isu taktis dalam artian kita pakai WTO itu sebagai batu loncatan untuk nanti mengawal isu pendidikan ke depan. Karena WTO itu lebih ke ekonomi. Iya, sebenarnya ke petani. Nggak hanya petani, di WTO juga mengatur ada satu perjanjian namanya GATT General Agreement on Tariff Service. Di situ mengatur perdagangan jasa dan pendidikan dikategorikan jadi komoditas, komoditas dagang masuk dalam jasa. Nah situ impactnya kepada kita adalah ya bagaimana nanti setelah WTO itu masuk, GATT itu diberlakukan dan diratifikasi, diadopsi oleh undang-undang kita, bahwasanya pendidikan itu akan menjadi lebih mahal, terus orientasi rakyat Indonesia, orang-orang yang ingin belajar itu kita akan berubah balik karena dia akan tujuannya bagaimana memenuhi hidup dia belaka tanpa menghiraukan kehidupan sosial mereka nanti ke depannya. Yang internalnya? Untuk di internalnya sendiri kita masih sibuk untuk proses pencarian kaderisasi. Karena hanya 10 anggota. Untuk masalah keanggotaan karena memang dari kita merasa cukup dengan 10 orang ini karena memang 10 orang ini
berperan aktif di setiap tanggung jawab mereka. Iya. Tapi kita butuh regenerasi. Setelah kita lulus di sini, siapa yang meneruskan? Oke. Itu yang kita perlukan. Berarti anggotanya itu apakah yang masih aktif di kuliah atau yang alumni boleh juga gitu? Alumni masih tertera dalam keanggotaan, tapi tidak Tidak masuk aktif. struktural, Oh. tidak masuk struktural keorganisasian. Mereka tetap supply ketika memang ada diskusi, ada kajian-kajian, mereka sempat ngisi. Terus kita ada pelatihan, ada training, kita undang, mereka datang. Itu salah satu dukungan moral juga mereka yang lebih diutamakan. Berarti Mas sekarang bersepuluh nih? Kita bersepuluh orang. Semester 7 semua atau? Ada beberapa yang semester 3, ada semester 5. Oke. Kalau menurut Mas, kenapa orang masih agak mungkin masih agak malu-malu atau gimana masuk LSAD maksudnya? Kenapa regenerasinya agak kurang kalau menurut Mas? Karena memang sulit di animo mahasiswa sekarang, zaman sekarang itu masih susah untuk membagi waktu mereka antara kuliah atau ikut berorganisasi. Kan sebenarnya enggak juga kan, kalau ingin sukses kita harus sukses keduanya, kuliah dan organisasi juga. Makanya mereka menekankan bagaimana nanti kuliah, terus ada diberatkan juga dengan tugas, akhirnya tidak mementingkan ini. Kita sempat juga melakukan open recruitment gitu kan, kampanye-kampanye tentang isu kita yang kita bawa, kita garap. Ya, tapi ini karena memang pemahaman mereka yang udah disekat dalam sebuah kotak itu yang hanya pemikirannya ya. Pikirannya hanya bagaimana dia fokus pada satu mata kuliah atau jurusan yang mereka ini. Tapi sebenarnya semua itu kan berkorelasi, dia saling berkesinambungan. Ketika kita kalian semua ini kan dari komunikasi kan. Sebenarnya bagaimana komunikasi itu membangun pendidikan kita. Rata-rata pendidikan yang hancur seperti karena pola komunikasinya yang tidak sampai benar. Nah, itu sebenarnya semua akan isu-isu yang kita garap di setiap kuliah itu pasti akan berkesinambungan dengan apa yang kita junjung sekarang, kita kerjakan sekarang. Jauh misalnya 5 tahun ke depan atau kapan gitu? Oh, untuk jangka panjangnya, poin tujuan paling akhirnya atau? Ya satu, karena memang perjuangan itu nggak ada habisnya sampai kita pun, karena kita tetap akan memperjuangkan hak-hak rakyat, kita akan tetap mengawal isu-isu yang benar-benar potensial dan menjadi ancaman kita, gitu kan, ancaman untuk negara kita. Itu pun ketika LSAD 5 tahun atau 10 tahun mendatang, itu saya harap tetap konsisten seperti ini polanya, tidak ada orientasi apapun, karena rata-rata walaupun untuk masuk sebuah organisasi itu ya hanya untuk proses pengembangan diri, jadi bukan organisasi itu bukan lembaga training. Saya memahami di sini bahwasanya kalau saya sudah masuk sebuah organisasi, di situ ada lahan perjuangan saya. Karena bukan waktu untuk mengembangkan diri, untuk apa, kita sudah dalam proses masuk ke dalam lapangan. Oke, kita analogikan ketika saya pernah advokasi turun ke Indramayu. Di sana ada petani, memang konflik agraria, perebutan lahan antara pemerintah dan petani. Sebenarnya itu emang lahan kosong, dan dalam aturan negara ketika lahan kosong itu digarap petani itu sah-sah saja. Tapi pemerintah dengan wewenang dan kuasanya itu menggusur para petani. Nah, akhirnya saya sempat turun sana sekitar 2 minggu melakukan penelitian dan asesmen. Ya memang seperti itu keadaan real, dan masih banyak sekali kebutuhan mereka itu sangat kurang, dan kita juga hidup di sana juga merasakan bagaimana sulitnya untuk hidup sebagai penelitian selama 2 minggu itu. Nah, akhirnya ya itu yang kita garap seharusnya, ya kan, turun ke basis-basis masyarakat terkecil, melihat keadaan langsung secara real, jangan hanya lewat hanya sebuah media, dan itu banyak kamuflase dan banyak kebohongannya. Nah, dari tahun 90-an sampai tahun 20-an, sekarang tahun 2000-an. Paling beda apa Mas? Paling beda animo masyarakatnya. Animo masyarakat dulu tahun 90-an itu memang jadi tren ketika mahasiswa itu bergabung dalam organisasi dan menjadi aktivis organisasi. Mereka itu menjadi tren karena memang didukung oleh situasi kondisi pemerintah yang dulu otoriter. Nah, akhirnya memang menekan mahasiswa untuk lebih berpikir kreatif, bagaimana dia bergerak, dan akhirnya memang proses reformasi 98 itu kan sebenarnya nggak hanya 1 hari rapat dan langsung aksi, itu sampai 10 tahunan mereka menggarapnya dan melakukan kaderisasi hingga tahun 98 pun bisa terjadi. Nah, kalau sekarang Mas? Kalau sekarang turun jauh atau sangat turun jauh. Turun jauh. Tapi ya kita
itu jadi tanggung jawab kita juga. Sebenarnya nggak hanya LSAD juga yang mengawali isu ini. Untuk di lokal UIN juga banyak juga seperti organisasi-organisasi yang bergerak seperti polanya seperti LSAD. Mungkin karena memang rekomendasinya aja tadi dari dosennya ya. Dari dosennya. Oh, Siti Muniro. Ya, Kenapa? Mas? kenal saya. Iya kita dapat. Kalau Sudah jadi garis. Mas ya? Sudah. Saya mikir ya mencari proses ini saya di LSAD juga penuh banyak pergejolakan dalam diri saya juga kan. Saya sempat ikut organisasi selain LSAD tapi tidak mencapaikan kepuasan. Kan akhirnya memang jadi eksploitasi aja, jadi budak organisasi gitu kan. Terus ya saya menemukan LSAD yang sebuah idealnya seperti ini. Karena memang saya pertama jujur waktu masih ini mengembangkan kapasitas. Tapi setelah masuk orientasi saya mulai sedikit berubah. Karena memang wah yang idealnya seperti inilah hidup gitu kan. Kita balance antara akademis dengan juga keadaan real kita juga saling mendukung. Nah itu. Perlakuan negatif. Nah, intimidasi banyak. Intimidasi contohnya kayak Ya ditodong preman. di pada saat Mas Pada lagi saat itu lagi kita kumpul-kumpul, preman datang. Terus kita tidur di saung, waktu itu malamnya di saungnya dibakar. Banyak banget yang kayak gitu. Paling parah? Paling parah? Ya yang saya alami itu ya, Iya. dibakar saung. Saung. Nah, sampai kita Pas diamanin. dibakar? Ya untuk posisi kita nggak di sana, kita mau kembali ke tempat peristirahatan kan gitu. Akhirnya kita udah dibakar. Itu gara-gara apa sih? Karena memang Latar belakangnya? ya karena kita kan turun sana dianggap sebagai orang asing dan ini mengganggu kepentingan mereka yang sebenarnya kita yang mencoba mengadvokasi masyarakat yang mereka tindas sebenarnya kan yang sebenarnya orang-orang aparat desanya ya. Yang kayak gitu-gitu Iya, ya. iya. Ya ketika misalnya turun ke jalan ikut demonstrasi gitu ya pernah juga sempat ya kena pukul juga dengan polisi pernah, tapi ya itu asik-asik aja sih. Jadi rasa takut itu kalau belum dicoba nggak bakal tahu itu rasa takut sebenarnya. Itu waktu saya semester 1 kan. Berarti tanggal 24 di Istana Merdeka. Di Istana Merdeka sampai DPR. Berarti kira-kira berapa tuh? Berapa ribu? Ada 10 ribuan lebih lah. Cara organisasi gimana? Karena kan ini ada ormas-ormas petani punya basis di mana-mana, mereka dikumpulkan, akomodasi itu swadaya dari petani sendiri, mereka yang ingin datang ke Jakarta berkumpullah di Jakarta dan panitianya yang memang ada di ormas petaninya ini yang ada di pusat itu yang mengorganisir kumpul di mana dan mulainya jam berapa gitu. Biasanya kumpul jam berapa sekolah pagi? Kita paling mulai jam 7. Mulai jam 7 berarti kumpulnya jam kira-kira? Mereka udah berangkat dari malam. Oh, berangkat dari malam langsung jam 7. Udah ada di TKP. Oke. Yang selama ini biasanya kan demonstrasi dengan segalanya kan, oke. Ada hasilnya apa enggak? Ya satu hasil nggak bakal diterima Hasil nggak begitu ada? begitu kita aksi kita demonstrasi Langsung ada. aksi itu nggak ada. Oke. Itu harus puluhan ribu aksi kita untuk itu. Sejauh ini hasilnya apa? Ya kalau saya Kira-kira. sendiri ya hasilnya ya untuk bagaimana penyadaran kepada publik bahwasanya sebenarnya pemberitaan yang di media itu ketika kita melakukan aksi tapi itu dicap anarkis sebenarnya itu nggak benar. Oh ini isu yang kita garap loh, ini penting loh untuk kehidupan kita. Nah itu ya beberapa orang pun sempat ada yang tersadarkan dan ikut masuk ke dalam golongan kita. Jadi sekarang memang prosesnya memang lama, nggak bisa hanya setahun 2 tahun. Mungkin ini sampai 15 tahun ke depan pun belum selesai untuk kita mengawal ke demokrasi. Tapi bagaimana kita mengawali, membuka terus. Nah akhirnya memang ketika memang sudah pada puncaknya itu sudah siap. Karena nggak ada yang instan ya. Makanya emang kadang kayak pemberitaan kan di infotainment kayak gitu ya. Apa namanya demo dari seluruh daerah datang, petani atau buruh puluhan ribu orang dia ke Istana Merdeka atau jalan kemana rusuh. Akhirnya negatif. Mungkin pertama orang mikirnya oke gue antusias, gue emang setuju apa yang gue demonstrasi. Tapi kalau ujung-ujungnya anarkis kan akhirnya orang-orang pada evil. Iya, itu ngapain gue kayak gini kan? Tanggapannya gimana tuh? Ya karena mereka hanya melihat sekasat mata belum pernah terjun. Kan bahwa kita berada pada menara gading kan melihat hidup dengan kenyamanan kemewahan dengan tapi kalau kita langsung terjun ke bawah melihat realitas yang ada itu mirisnya kalau pelaku mereka
ada kasus ketika ada seorang buruh, dia itu melakukan ibadah, tolak di perusahaan itu dia kena PHK. Itu kan sangat menindas hak asasi mereka untuk beragama kan. Itu di salah satu perusahaan di Tangerang. Iya, sampai segitunya kan ternyata ada lagi berbagai macam kasus wartawan. Dia ingin meliput kasus TNI. Akhirnya dia dipukuli, terus dokumentasinya dirampas, dihancurkan. Ini kan bagaimana memang pemerintah sifatnya subversif, dia melawan kita. Padahal kan sebenarnya mereka hidup pun dari pajak-pajak yang kita bayar. Kalau Pajak pas itu- demonstran itu biasanya mungkin ada nggak perwakilan yang masuk ke DPR Iya, atau gimana? ada. Biasanya ada. Biasa ada kalau kita. Tapi kalau kita ikutin pola-pola mahasiswa, Iya. mahasiswa karena memang sifatnya mereka tuh independen. Nggak ada siapa yang menaungi, siapa yang memodali, siapa yang memberi asupan dana. Ya mereka sederhana. Iya. Dan itu yang menurut saya sangat berkesan sekali. Tanpa kita harus beli spanduk, Iya. gitu kan, nyetak spanduk. Mereka cukup beli cat, pilok Pilok, atau gitu ya. cuma coret-coret gitu aja. Itu memang kalau dilihat karya seni itu indah banget. Ya ini memang dengan kesederhanaan kita masih bisa kok, masih bisa turun, masih bisa prihatin. Kontra ke pemerintah gitu ya? Nggak ada, kita juga nggak terlalu kontra ke pemerintah. Hmm. Ada beberapa memang pemerintah yang kita ajak kerjasama. Ketika memang kita sudah ngobrol dan satu visi sama misi, kita juga bekerja sama dengan pemerintah. Ada yang Ada ikut beberapa, nggak masuk. semuanya busuk kok yang Iya. ada di situ. Nah, Iya sih. karena memang itu sudah didominasi sama kelas-kelas yang menindas, kelas-kelas yang oportunis cuma mencari keuntungan. Akhirnya orang-orang yang menyuarakan hak-hak rakyat yang ada di Yang kampung bener ya. tertutup, Iya. kita masih sering komunikasi sama anggota DPR yang masih turun ke basis-basis rakyat. Kita pun mendukung mereka. Minta izinnya susah nggak sih mas ke polisi? Polisi kalau untuk ini gampang kok, gampang, cuma kasih surat pemberitahuan aksi aja. Biasanya sebagian besar pasti dikasih izin atau? Tergantung, kalau memang ini momennya nggak sangat nanti timbul kekacauan, pasti polisi juga akan mempersulit gitu kan. Tapi tetap aja izin nggak punya izin kita tetap Pasti. aja, karena ini sudah jadi hak kita. Pernah nggak mas? Pernah nggak dapat pasti. izin? Pernah. Dalam kampanye, misalnya dalam demonstran untuk menuntut apa? Ya bisa, kalau saya nggak pernah izin, Oh nggak pernah izin? nggak pernah izin dan Ntar polisi datang aja langsung. datang aja. Oh. Bilangnya aksi sebentar bang. Ah. Nah, kemarin saya baru aksi cuma 8 orang di Kementerian Perdagangan masalah WTO. Oh. Itu polisi banyak, orang udah baru 12 orang ketar-ketir. Ya kan? Polisi banyak? Polisi banyak. Kira-kira? Iya. Ya kan? Berapa orang? Ada sekitar satu mobil lah. Satu mobil? Iya, satu mobil. Terus juga security yang ada di sana pada turun kenapa. Oh, ternyata kalian udah sering gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama polisi biasa Pak, kita gini. Welcome aja sama polisi ngobrol. Kalau kita lagi polanya lagi asik gitu kan, lagi enak sama polisi, ya udah ngapain kita cari masalah. Lalu tanggapan polisi apa sih? Sangat polisi ya, yang namanya polisi serba salah juga kan. Iya Satu sih. sisi dia memang harus Pemerintah. mengamankan Iya, tugasnya dia kan. tapi juga satu sisi dia juga harus membela rakyat gitu kan. Ya memang kalau pernah juga ribut-ribut juga sama polisi, tapi Ya. kalau ketemu lagi ya Dia- udah biasa-biasa lagi. Nah, Tapi sebenarnya salah nggak sih mas apa demo di jalanan gitu? sah-sah aja. Sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Nggak salah berarti ya? Enggak. Hmm. Yang masuk pasal itu kan perusakan nih barang-barang publik, kayak tanaman-tanaman yang di jalan itu dirusak. Tapi kalau dibilang Itu masuk ngeganggu apa kendaraan, bikin macet pasal. gitu, itu salah apa nggak tuh? Ya kita hitung seberapa dampak kerugiannya. Kalau mereka nggak aksi, siapa yang nggak dengerin? Iya sih. Ini macet cuma setahun sekali kok, nggak setiap hari. Iya. Paling sering di ini ya bundaran HI gitu ya. Beneran HI. Kadang-kadang juga kan kita basisnya ke organisasi ke mahasiswa juga kan. Sempet ya bikin kayak kampanye-kampanye yang populis. Setiap misalnya lagi Car Free Day ke HI, Oh. kita bawa pamflet, Oh. jalan-jalan sana. Lagi pada momen isu lingkungan nih, kita kampanye lingkungan. Sekali masukin juga ya, lumayan lah bagi-bagi stiker, Iya. kan, bagi-bagi statement, ya lumayan lah. Ini pola-pola yang soft. Kadang juga bikin konser musik bareng gitu kan. Yang banyak kok sekarang band-band yang sudah peduli sama
kepentingan Indonesia kan. Kalau sering sih kita main sama Marginal, Marginal sering Band punk. band punk. Oh iya. Mereka progresif banget dalam ini kritik-kritik sosialnya, asik-asik. Marginal tuh di Jogja bukan? Enggak, dia di Itu yang Jakarta. ada yang kelompok kita ke sana kok. Oh iya. Taring yang Babi. anak-anak Komunitas punk Taring Babi. Taring Babi. Ada kelompok kita yang ke sana juga ada beda kelompok cuma gitu, Mas. Harapan Indonesianya, semoga Indonesia harus lebih demokratis lagi, Lebih demokratis. lebih dewasa lagi untuk menyikapi isu-isu politik. Tetap pemerintah itu harus berpihak pada rakyat dan mengamalkan apa yang sudah jadi cita-cita pendiri bangsa kita, pendiri negara kita, itu semuanya tolong diamalkan. Oke, untuk 2014 2014 pemilu. Pemilu. Gimana tanggapannya? Kita udah lakukan kajian, kita tolak pemilu. Tolak pemilu karena? Sama aja, Mas. Yang seperti ini, Iya. itu hanya kita mentradisikan dan melestarikan bagaimana sifat korupsi, menindas, dan eksploitasi sumber daya alam. Itu semua akan terangkum semua di 2014. Berarti seharusnya kayak gimana Mas? Kalau menurut Mas pandangan Mas pemilu? Kita ubah dulu sistemnya, Contohnya, Mas punya gambaran tentang sistem yang baru? sistem yang lebih demokratis dalam artian tidak hanya berbasis partai, Ya. tapi yang independen pun dimencuat dan uang-uang untuk mencalonkan itu coba diminimalisir. Karena hanya orang-orang yang punya uang lah ya. Uangnya yang bisa Yang menang, mencalonkan ya. diri. Ada kasus seperti teman, tapi dia nggak punya uang. Heeh. Ya kan nggak punya uang, tapi apa yang dilakukan untuk rakyat itu udah Oh, sangat iya. lebih. Ya kan, mereka ingin coba menyalonkan, Heeh. kita dukung, nggak ada uang, Iya. mundur. Oke. Jadi mungkin itu aja dari kelompok kami. Iya. Thank you untuk waktunya Mas. Thank you untuk segalanya. Sip. Mungkin kalau ada salah kata, Oke. salah perbuatan. Vin. Thank you Mas. Mas. Tapi kalau kata saya bener sih, Mas, DPR sama MPR tuh wakil rakyat. Soalnya dia kan ngwakilin gitu, wakilin rakyat. Kalau ke Bali dia yang wakilin. Iya. Kayak Singapura dia yang wakilin. Iya, Bener sih, iya tugasnya gitu kan ya. Tugasnya bener wakil rakyat. Wakilinnya yang enak-enak, Mas. Segala yang enak-enak. Iya, Mas. Dan nih, pamit. Foto bareng. Iya, foto bareng. Dari wawancara yang kami lakukan tadi saat mewawancarai salah satu anggota dari LSADI, kami mengetahui tentang latar belakang mereka. Mereka dari tahun 1995 sudah saling berorganisasi. Mereka melakukan aksi demokrasi di depan pemerintahan untuk menuntut hak-hak demokrasi bagi petani dan sebagainya. Terus juga di samping itu mereka juga aksi untuk beberapa daerah-daerah terpencil. Ya, mereka juga disambut ramah dari beberapa daerah yang ada saat ini di tahun 2013. Anggota mereka yang aktif itu hanya 10 orang yang tadi kami wawancarai. Salah satu masalah dari yang mereka dapatkan adalah regenerasi dari organisasi tersebut. Namun ya, semangat mereka tetap masih ada untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi yang ada di Indonesia ini. Halo, gue Cika. Gue di sini mau ngejelasin dari kita pulang dari base campnya Bibiu. Kita bergegas pulang. Kita mau cari tempat istirahat, makan. You keep it simple at the start. I never question things too hard. Shouldn't shock you when you're down this far. I'm not asking for a fix. I just need you close to reach. If I can't stop myself at all, if I don't lean on you at all, every single time I'm wrong, every selfish trip I'm on, if I don't lean on you at all. Hari ini kan terakhir, tengah malam. Ada gak ya tengah Hari malam ini. upload ya? 12.59, 59, Lagi makan-makan. Bayar sendiri cuma.
Ayam bakar 16.000. Nasi 7.000. Kita makan yang manis goseng. Keluar banyak hari ini. Ini 1.000 harganya. 1.000. At some point I might have to grow old, but I like to think that I gave up, and I wasn't pushed, I was in love, and if in a year I don't have enough for a wedding ring, then make it then. At some point, I put the cruise control on. Life's too long. I'm not turning my nose up at my particular road. Heaven only knows that I found another one. At some point, I will have to grow old. I like to think that I gave up, 'cause I was in love, I wasn't pushed, and if in a year I don't have enough for a wedding ring, let me cave in. If I don't have enough for a wedding ring, let me cave in. If I don't have enough for a wedding ring, let me cave in. Halo, gue Calvin Subendi. Tadi gue bertugas sebagai orang yang mewawancarai Mas Bibiu sebagai mungkin salah satu anggota dari LSADI. Ini temen gue. Terusin aja. Oke. Banyak banget pengalaman yang gue dapat dari wawancara gue. Wawancaranya apa ya? Mengenai politik dan hukum Indonesia. Itu nggak apa ya? Mungkin terkadang kita sebagai mahasiswa kita terlalu memikirkan tugas-tugas ketika di sekolah, kita terlalu memikirkan pelajaran di sekolah, tapi terkadang kita nggak mikirin hal-hal politik tentang Indonesia. Dan dari wawancara itu gue banyak pelajaran nih. Kalau lu udah gimana, Bi? Gue ngomong sebagai apa ya? Sebagai kameramen. Sebagai kameramen gue capek banget. Gue megang tripod di sepanjang jalan, terus pas lewat pasar ngeri ada preman gitu. Ya, ini habis tuh bahasanya. Serius lu? Ada, masih ada. Apa sih? Masih Terus masih ada? Iya, masih. Ya gitu. Pas gue ngeri ada preman segala macem. Terus, ntar dulu deh. Ini masih ngerekam. Gue udah bilang gak sih banget sih. Iya. Gue ngeri ada preman. Terus terus baterai gue sekarat. Terus gue tahu kalau LSAD itu pro-nya lebih ke masyarakat, terus nggak terlalu kontra juga ke pemerintah. Karena ada beberapa pemerintah juga yang bagi mereka itu benar dan nggak semuanya kok jorok, kotor gitu lah, Iya. pokoknya korupsi gitu. Gitu aja sih dari gue. Mungkin ini sebagai terakhir ya dari kelompok kita banyak mengucapkan terima kasih udah ngikutin perjalanan kita dari pagi sampai sore. Ayo boleh teman-teman datang semua, ayo kumpul-kumpul di sini semuanya. Hai. Halo. Nah inilah teman-teman kru-krunya, kru-kru kita. Wih deh. Boleh kita ngucapin dadah 1, 2, 3, dadah. Terima kasih udah nonton. Udah matiin? Udah matiin?